kelihatan nggak? Enggak. Malah. Kan nanti dilihat sana. Iya dong Pak. Nggak sopan. Besoknya boleh deh, kok bukan ada sendiri. Nah, turun. Jadi saya turun. Kencing, kencing. Ini nih. Dia nanti kalau capek gini, lagunya apa? Bukan satu. Itu tuh mas, itu ya. Nah ini ada satu. Shalom semuanya. Kurang semangat dong. Shalom semuanya. Kenapa kurang ngantuk? Atau kecapean? Selamat Natal bagi pulang semangat. Selamat Natal semuanya. Kurang semangat dong. Namanya juga Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Selamat Natal semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih kita doa pembuka dulu kepada Bapak Ketua Kul kami, Pak Eko, yang maju depan untuk membawakan doa pembuka. Nurut aja dong. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Doa pembuka. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan telah antarkan kami ke tempat ini Bapa. Untuk kami boleh menaikkan syukur, kami mau bersyukur di mana kami mau merayakan Natal atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Bapa.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan boleh tiba di tempat ini Bapa, dan sebentar kami juga akan memulai ibadah ucapan syukur akan kelahiran Tuhan Yesus Bapa. Kami mengundang kuasa Allah yang bekerja di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi kami Bapa, dalam impartasi kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Kau menjamah kami, mengurapi kami Bapa, untuk pemain musik, pemimpin pujian, WL, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah otoritas Allah turun atas kami semua, dan setiap kami yang hadir malam ini Bapa, kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mengundang hadirat-Mu menguasai kami Bapa. Biar Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berkarya buat kami di malam ini Tuhan, karena kami percaya Bapa, kuasa dan otoritas Allah sepenuhnya bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Kami minta tutup bungkusan kuasa Tuhan Yesus semua pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terkecuali, semua dalam perlindungan kuasa-Mu Bapa. Kami boleh ada di tempat ini, kami menguduskan ruangannya Bapa, menguduskan atmosfer di tempat ini yang kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga menjadi kudus dan tahir dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menyembahkan Tuhan di tempat ini. Biarlah roh-roh puji-pujian memenuhi kami Bapa. Kuasa Allah, hadirat Allah memenuhi setiap kami. Kami menyerahkan jalan ibadah ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan sampai selesai, semua dalam kendali-Mu Bapa. Damai sejahtera mengikuti kami semua. Mari pasukan malaikat surgawi, Kau jagai pagari tempat yang kami pakai ini, di depan, di belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, semua dalam perlindungan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah malam ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekalian kata untuk ketengkan dari Kul. Sebagai Bapak Ketua. Salam Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk mana Pak? Kesempatan Bapak Ibu yang boleh menyempatkan hadir Bapak Ibu ya. Dimana kita ini lumayan juga ada jauh ya dari Kota Cimahi sampai ke tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin ada luka-luka dan ada masalah kita mau berangkat, tetapi kita bersyukur boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi setiap kami Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Toto untuk boleh hadir tempat ini menjadi penilik gembala kami, dan kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan juga. Terima kasih untuk Mami Eli, untuk Pak Cesin yang sudah menyupport kami, memberikan kami waktu untuk kami boleh belajar. Terima kasih untuk Pak Tommy. Terima kasih untuk Oma Kasem. Terima kasih untuk Yadi yang sudah luar biasa Bapak Ibu ya, membantu saya sangat. Kalau nggak ada Yadi, ada kacar-kacir kami. Luar biasa, terima kasih Yadi, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga untuk saudara-saudari kami yang ketiga dan keempat ini, sangat luar biasa juga mensupport kami. Mungkin nanti ya kami saksikan, tetapi ini saya menyambut sungguh luar biasa mereka dipakai Tuhan. Terima kasih untuk Rio Seven juga yang sudah hadir dan bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk berkatnya juga Pak Cacan. Terima kasih. Saya ajak ke atas. Oh. Ya, intinya terima kasih untuk Indra, untuk Dani, untuk Dea, dan semuanya. Terima kasih untuk Rea dan untuk istri saya juga ya. Pasangan luar biasa ini Bapak Ibu. Ini saya bersyukur Bapak Ibu sebagai dia bukan sebagai istri saya saja, tapi menjadi sekretaris aku. Kalau tanpa unik karena nggak bakal sukses, nggak bakal sampai ke sini. Karena lumayan luar biasa. Bukan tantangannya aja Bapak Ibu yang dikerjakannya ya semuanya mungkin. Saya bersyukur dan berterima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Intinya saya sebagai pengurus di tempat ini Jamaah Uli berterima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, berterima kasih banyak untuk saudari-saudari semua. Terima kasih. Nah, ini milik kita semua, dari kita untuk kita dan oleh kita. Karena kalau kamu aja nggak bakal maju, nggak bakal bisa, nggak bakal kuat. Tapi kita mari topang kul ini karena milik kita bersama, bukan milik kami, tetapi milik kita bersama. Biarlah
kebersamaan ini sampai selama-lamanya. Mungkin Tuhan bisa lebih tambah-tambahkan lagi. Intinya saya sebagai pengurus terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya kita sambutan dari Bapak Ketua Panitia. Saya Salam Bapak Ibu Saudara. Saya mau menambahkan aja dari Wakul Cemerlang. Terima kasih banyak untuk Wakul Cemerlang yang telah menyediakan segalanya sampai acara ini bisa terlaksana. Bu Cimuli yang telah bersusah payah rekod kemari, anak-anak muda di musik, terima kasih banyak. Tanpa kalian acara ini tidak akan sempurna. Buat khususnya Bapak pendiri boleh hadir di tempat ini, terima kasih banyak. Dan khususnya juga buat Cik Peri Posisi yang berjari payah menyediakan bakar-bakar dan segalanya, terima kasih banyak. Makassar yang selalu semangat, selalu sehat, selalu kuat, dan selalu hadir. Pak Tommy, terima kasih banyak, selalu hadir juga. Ya, demikian dari saya, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Semua ini kita melaksanakan Natal ini hanya untuk Tuhan, tanpa ada dari kita semuanya bersukacita, menikmati damai sejahtera, sukacita Natal, dan selamat Natal serta selamat menjelang tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya kita akan memulai ibadah kita. Saya persilakan kepada podium. Shalom semuanya. Halo, terima kasih. Pertama kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terlebih Tuhan Yesus Kristus yang maha dahsyat untuk kita semua. Tidak pernah terlewatkan kasih Tuhan. Begitu dengan kasih Tuhan kepada saya secara pribadi. Ya meskipun saya hadir dengan acara yang serba dadakan, tapi intinya Tuhan tuh ternyata nggak pernah meleset dalam setiap rencananya. Demikian juga dengan kita, bahwa semua yang kita alami saat ini hari ini dalam kondisi dan hari yang begitu baik. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran kita, bahkan segenap hati kita keseluruhannya untuk menyembah Tuhan. Mari kita mulai untuk Ibadah kita, mari kita mulai.
Dia lahir untuk kami, untuk kita semua. Dia hadir di tempat ini, bahkan di hati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dengan membawa penuh sukacita. Amin. Mari kita rayakan kemenangan kita di tempat ini, karena Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Dia bangkit untuk kami semua.
firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus bersama dunia. Sang penebus bersama dunia. Sang penebus bersama dunia. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan Sebelum kita melanjut pujian berikutnya, kita akan menyediakan ruang dan waktu untuk kesaksian bagi teman-teman semua yang boleh menyaksikan, biar menjadi berkat bagi kita semua. Oh, terlebih dahulu kita duduk dulu. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Bila mana ada yang mau berkesaksian. Untuk waktunya dan tempatnya kita persilakan bagi saudara-saudara yang menyaksikan sesuatu hal yang luar biasa seperti
Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin bisa di-sharekan sehingga kita saling menguatkan, saling mengetahui bahwa Tuhan itu memang benar-benar terlebih menyayangi kita semua. Jadi dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Apa ini? Shalom Bapak Ibu ya. Terima kasih Rio. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang saya sudah sampaikan tadi mungkin ya Pak. Bersaksinya tentang acara ini aja ya. Kita menyusun acara ini udah lumayan, kita ada hampir 1 bulan mah ada rencana ini. Kalau dulu di Istana Bunga saya nyanyi beri nggak jelas gitu ya. Nggak ada aturannya, mainnya nggak ada, puji Tuhan. Nah, Tuhan kirim jadi, kirim pemain musiknya, saudara-saudari, dan terima kasih. Intinya saya bersyukur dan berterima kasih banyak gitu. Benar, karena sekali lagi kalau nggak ada kalian yang menopang kami, kayaknya nggak akan maju. Acara ini nggak akan sukses, nggak akan bisa seperti ini. Nah, bukan karena materi, bukan karena apa enggak, tetapi tenaga, pikiran, wah sangat luar biasa. Karena kami mikirin ini, mikirin itu, bukan hanya mikirin 1-2 orang, 25 saya pikirin. Karena bukan cuma hanya makan-makan saja, tetapi itu tadi semuanya dipikirin, mobilnya, transportasinya gimana, tempatnya gimana. Kita survei sampai nggak ketemu, survei dulu ya, Pak Toto, saya, Uli, Mami Eli, Pak Tommy, Jadi, nyurvei Papi, survei ke Tarogong, mahal 1,5 juta, padahal lebih murah ini ya daripada ini. Survei lagi ke situ Cangkua, tempatnya nggak memungkinkan, akhirnya ada teman Uli ya dapat ini. Nah, intinya semuanya Tuhan berikan terbaik buat kami. Tuhan berikan tempatnya, Tuhan cukupkan dananya, Tuhan berikan kesehatan untuk kita supaya kita bisa hadir. Tuhan semuanya cukupkan intinya. Saya bersyukur, berterima kasih intinya kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat luar biasa. Mungkin pikirnya ini cuma kecil, ecek-ecek, tetapi enggak Bapak Ibu. Tuhan semua luar biasa berkarya buat kita. Tanpa kita sadari, Pak Tommy bilang ini tinggal berapa hari, dan uang cukup enggak segitu kan. Pak Tommy bilang bahwa dana cuma hanya 2.870. Garis besar kita membutuhkan 6.100.000. Itu garis besarnya, belum yang kecil-kecilnya gitu. Ya kalau kita pikir-pikir lumayan hampir 8 juta. Dari mana gitu? Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Uang sekurangnya itu dari mana gitu ya. Yang intinya terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk support semua ya saudara-saudara kita. Mungkin yang di luar kita ada bibinya mereka yang sangat luar biasa memberkati kami. Mereka ngasih uang 1 juta buat kami, buat kita ya. Mereka ngasih fasilitas mobil, anak-anak juga menabur, bukan saja materi tapi makanan semua. Ini sangat luar biasa buat saya pribadi. Karena apa? Karena yaitu tadi, untuk kita, dari kita, untuk kita, oleh kita semuanya. Makasih Yadi, semuanya luar biasa. Terima kasih Mami Eli yang sudah repot juga. Terima kasih Uli, saya sangat luar biasa. Yang sangat benar luar biasa banget, karena saya mah wah bingung nih. Sampai saya marah. Kamu arisan itu mau diambil buat full ya? Itu benar ini terjadi, karena ada arisan Batak dia mau ngambil arisan. Enggak, ternyata ambil arisan yang lain. Ya, intinya terima kasih banyak bahwa Tuhan cukupkan sampai detik ini. Luar biasa banget. Intinya saya berterima kasih untuk apa itu semua saya disampaikan. Semuanya lah, makasih banyak Bapak Ibu ya. Saya nggak sebut satu-satu, tapi intinya saya merasa bangga dan bersyukur bahwa acara ini sukses buat saya. Acara ini boleh berjalan dengan baik. Acara ini boleh kita nikmati dengan baik. Terima kasih untuk kerjasamanya semua.
terima kasih untuk pelayannya semua. Saya bersyukur dan berterima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hati rasa pikir sama kita bahwa ini milik kita, ini punya kita, dan kita kerjakan bersama. Inti ini udah terlaksana. Nah, mungkin intinya Bapak Ibu, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Ibu Bapak Ibu semua, dan bersyukur kepada istri saya. Mungkin nanti istri saya tambahkan atau kesaksian yang lain. Kalau saya panjangkan nanti nggak selesai. Intinya terima kasih banyak. Itu yang saya sampaikan. Amin. Saya juga sekali lagi ya, karena melihat pulau ini begitu luar biasa. Tuhan dari pertumbuhan, terlebih khususnya bagi ini yang muda-muda ini yang baru bergabung ini luar biasa. Terus dan juga sekarang ada Indra kembali ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan anugerah Tuhan itu tidak mungkin. Jadi intinya kita di dalam wadah pool ini pasti satu dengan lain adalah gesekan, karena dimanapun saya ikut 3 komunitas sama. Cuman satu hal yang kita harus tahu, ayolah setiap gesekan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan membuat kita mundur, tetapi tetaplah kita semakin maju gitu ya, karena tanpa gesekan kita tidak akan semakin bertumbuh. Saya harapkan di tahun 2026 pool ini semakin maju lagi, semakin banyak jiwa-jiwa yang hadir, supaya apa? Supaya sebetulnya kita harus berbuah. Ya mau nggak mau, betul nggak Pak Tata kan begitu. Bermultiplikasi. Nah, gitu. Ya semua itu kan Tuhan yang mengatur. Cuman yang saya harapkan semua lebih semangat lagi di tahun 2026 seperti sekalipun jauh, kadang-kadang setiap ada acara, ada momen tertentu kalian datang itu juga bersatu sukacita bagi kami ya, bagi pool ini. Karena kalau tanpa kehadiran semua ya kita mau kesana kesini juga kayaknya ya kayak males lah gitu ya. Tapi dengan kehadiran kalian semua, apalagi sekarang ada teman Pak Cacan mau ikut sama datang Pak Cacan itu kan satu luar biasa ya bagi kita. Sekalipun mungkin hanya Natal atau kesempatan lain, marilah kita bersama-sama di tahun 2026 ini lebih semangat lagi. Itulah harapan saya, karena Tuhan tidak pernah sia-sia kita mengiring Tuhan. Tuhan selalu memperhitungkan apapun yang kita kerjakan, asal dengan hati tulus dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Amin. Jadi harapan saya tahun 2020 lebih semangat, lebih bagi penilik kita juga ini luar biasa ya. Kita punya penilik yang luar biasa, saya akui. Punya ketua pool, sekretaris pool yang luar biasa, dan jemaat yang luar biasa. Karena apa? Karena saya udah semakin tua, semakin kadang nggak bisa konsisten datang, tetapi biarlah yang muda-muda ini yang tetap semangat. Amin. Karena ini generasi kita ya, mungkin tahun 2026 ada sekretaris baru atau wakil ketua baru, kita wakil ketua nah baru. Ya, terima kasih buat semuanya. Pak pemilik aja dulu lagi. Siap. Ayo Pak, Jangan jilat-jilat, Pak. Saya Iya. udah jam ngantuk. Oh, ya, gitu. Jadi kalau saya pengen semuanya punya semangat baru. Kalau saya bilang melong cemerlang, jawab kalian manis ya. 3 kali melong cemerlang manis, ketiga kalinya yes, yes, yes. Setuju mau? Mau. Tes dulu, tes ini tes. Melong cemerlang manis. Itu cuma getarin sini. Kan bolak-balik saya bilang menggetarkan tuh surga. Ya, siap? 3 kali ya. Melok cemerlang manis. Kurang kuat sekali. Melok cemerlang manis. Melok cemerlang manis. Melok cemerlang ulang. Melok cemerlang manis. Maksudnya manis.
Yes, yes, yes ya, 3 kali. Melok cemerlang? Manis. Melok cemerlang? Manis. Melok cemerlang? Manis. Yes, yes, yes. Amin. Pastinya terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergerakan kita, apapun yang kita terima, pasti saya katakan pertama terima kasih Tuhan Yesus. Eko juga tadi udah mengucapkan, udah menyebutkan bahwa semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin ya. Cuma satu kata saya terhadap Kul Melong Cemerlang malam ini. Satu kata, saya kagum. Dari 6 kul yang dipercayakan ke saya, Melong Cemerlang ini sangat luar biasa. Karena saya juga nggak heran, saya pun lahir dari Melong Cemerlang sebelum saya dipercayakan 5 kul lain. Ya. Jadi saya juga sampaikan terima kasih dari keluarga saya, istri dan 2 anak saya, dan anak sambung saya 4, yang 1 sangat disayangkan nggak bisa hadir di tempat ini, Johnson. 3 ada di sini, Jose, Kesia, Evelyn. Jadi anak saya sebetulnya 6. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi dari ke-6 kul saya yang dipercayakan saya, Kul Melong Cemerlang ini begitu banyak cerita. Terima kasih Eko sama Uli ya, yang sudah bersusah payah. Benar, gembala kul itu bukan tugas yang ringan. Mereka seperti ini, kalau bukan kekuatan dari Tuhan yang memberikan, kalau bukan dari hati mereka yang tulus, semuanya itu mau berjalan seperti ini susah. Di balik itu, ya tentunya support dari semua. Dan terus terang, saya boleh katakan Melong Cemerlang kesini 3 bulan kesini ini agak membahayakan. Membahayakan, saya lihat semangatnya begitu mulai meroket. Datang rajin, terus terang yang saya lihat dengan foto, walaupun saya selalu hadir, 3 orang ini awalnya saya cuma maaf, saya apatis. Saya pikir ini paling datang 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak akan datang lagi. Betul, ternyata saya lihat di fotonya datang lagi sampai Pak Gembalanya pun bilang begini, itu Melong Cemerlang kayaknya udah harus multiplikasi tuh. Saya lihat banyak anak mudanya. Puji Tuhan, kalian kan di pos itu gembala itu bisa lihat. Setiap minggu datang lagi Fredlin. Maaf ya tadi saya sampai siapa ya? Padahal duduk di samping saya loh. Ya, jadi dari istri saya bilang terima kasih buat kalian semua. Terima kasih buat Eko, Uli khususnya, dan semua juga. Selamat ulang tahun buat Yadi dari istri saya. Tolong sampaikan, ada di WA, tolong sampaikan. Saya bilang nanti saya sampaikan pas mau bagi firman, saya bilang ya. Terus saya juga harus membanggakan gitu ya di Melong Cemerlang. Saya nggak akan pernah melupakan. Saya ada di sini. Mungkin yang pernah dengar bosan cerita saya. Saya ada di sini itu karena diajakin sama posisi. Saya tuh beli telur ke mereka, mereka juragan telur, antar telur setiap seminggu 2 kali, 3 kali. Saya tuh diajakin, ayo, Pak kita kul. Saya pernah datang dan keluar dan masuk lagi. Sampai akhirnya ceritanya panjang, saya jadi ketua kul, sampai saya sekarang dipercayakan 6 kul. Ya amit-amit, mudah-mudahan saya tetap di bawah sama rata dengan kalian. Dan satu contoh yang saya ambil, saya membanggakan orang itu bukan cuma hanya membanggakan, enggak, karena itu contoh. Pertama, posisinya ngajak saya sampai sekarang pun dia hadir. Kedua, Cieli yang dulunya ketua kul saya, biar kalian tahu ini ketua kul saya, sampai sekarang pun enggak mendapat apa-apa, tapi tetap support. Itu enggak gampang. Itu enggak gampang, saudaraku, benar. Jadi kalau orang udah dalam posisi terus dia ada di situ nggak ada apa-apa, tapi dia tetap berjalan, tetap masih begitu, itu nggak gampang. Juga Yadi ya, terima kasih ya, luar biasa. Kamu juga keluarga Yadi, Dani, Indra nongol lagi di sini ya. Juga Rio setiap acara-acara gini
masih mau gitu ya datang mau membagikan sesuatu sama Seven. Dari anaknya bayi kita lihat sampai sekarang udah segede gini. Dari Ya, mereka pacaran, Pak. dari mereka pacaran. Coba luar biasa, terima kasih semuanya, Pak Tommy juga ya. Tetap aja ada di antara tengah-tengah kita ya. Dan jadi sama dia juga ya semualah tanpa terkecuali ya. Puji Tuhan saya kagum sama kalian dan semoga ini satu keluarga ya, ini satu keluarga. Komunitas, tadi disinggung sedikit sama Celi, di dalam komunitas bukan tempat kumpulnya orang-orang suci, bukan tempat kumpulan orang-orang yang sok baik, enggak. Di dalam komunitas ini justru tempatnya gesekan. Karena segini banyak orang, nggak mungkin satu kepala pun yang sama. Satu darah aja nggak bisa sama, ya. Kesia sama Evelyn satu darah, mereka pun beda. Apalagi kita yang budayanya berbeda semua. Jadi itu aja. Terima kasih buat semuanya. Nggak ada kata lain, cuma kagum buat kalian semua. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi yang bersaksi? Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga kami, keluarga Kulmon Cemerlang yang sangat manis. Terima kasih Pak Toto, terima kasih Mami Eli, Papi Cecil, Pak Tommy, Oma Kasem, Pak Cacan dan anak-anakku yang 4. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Aindra, terima kasih Dani. Terima kasih untuk Om Rio dan Kak Seven. Terima kasih untuk Dea dan terima kasih banyak untuk adikku Yadi yang begitu luar biasa. Terima kasih. Udah dia duluan tadi. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong saya mau nangis gitu, menikmati begitu luar biasa Tuhan itu gitu ya. Untuk bisa seperti ini semua karena kasih karunia Tuhan. Banyak hal yang boleh terlewati, mungkin capek, lelah, sudah di titik yang sudahlah gitu. Tapi karena kasih Tuhan itu masih ada dan itu yang selalu mengingatkan, katanya mengasihi itu ada gitu. Jadi saya sadar saya itu seorang hamba. Saya hamba dan saya bukan siapa-siapa gitu. Dan itulah sebabnya saya selalu bisa menerima sekalipun ada tantangan tapi bisa dilewati dan sampai detik ini acara kita ini bisa seperti ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini ya. Saya kenal mereka ini sudah lama, kenal bibinya mereka itu hanya sebatas dari pijit. Dan mereka berkata bibinya mereka ini bukan orang yang gampang masuk ngobrol sama orang lain. Beliau itu yang sangat eksklusif, mungkin dibilang enggak juga gitu ya, tapi mungkin tidak selalu gampang ketemu dengan siapapun gitu. Dan terima kasih semua tuh kemurahan Tuhan juga gitu. Nah dari sebuah cerita, saya udah minta anak gue ini dari tahun-tahun sebelumnya untuk ikut KUL, tapi memang belum waktunya Tuhan. Datanglah anak cantik ini, si Iting ini kan. Saya bilang lagi, tolong dong anak-anakku lagi. Saya ngomong lagi, saya minta lagi ke bibi mereka. Masih banyak alasan, banyak hal mereka kerja lah apa ya, tapi yang semua ada waktunya. Dan saya percaya dari pijit itu bercerita A sampai Z dan hingga sampai beliau ngomong, saya bercerita nanti saya izin anak-anak untuk Natalan Kulmon Cemerlang di Istana Bunga. Saya berpikirnya kita di Istana Bunga gitu. Singkat cerita bla 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 dan akhirnya dia ngomong boleh nggak nanti diatur waktunya gitu.
saya tidak pernah terbersih sedetik pun, sedikit pun untuk dapat berkat dari dia. Nggak ada. Karena memang setiap kali saya ketemu dengan siapapun, saya tidak ada otak untuk meminta-minta. Karena saya tahu Tuhan luar biasa. Saya tahu Tuhan memelihara kehidupan keluarga Melong Cemerlang itu menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Dan itu terbukti malam ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Beliau dengan Eko kemarin itu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit kita rapat di Bumi Asri, kita rapat anak-anak muda dan dia ada di situ. Anak-anak ngasih ke saya uang 1 juta. Jadi biar saya dibuka malam ini dikasih 1 juta ini buat Natal Kun. Saya juga bahkan Yadi baru kemarin baru ya. Dia bilang, iya itu 1 juta dikasih dan satu lagi mobil dipakai untuk pelayanan Cemerlang untuk kita Natal. Itu semua pembiayaan. Semalam saya masih debat, ya udah keluarga Pak Toto nggak ikut, udah 3 mobil aja dipepet aja, udah dipadatkan aja. Tapi tetap ya di sama Eko bilang ya Tuhan udah kasih fasilitasnya tetap 4. Karena memang bawa-bawaan kita pun banyak dan puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pani, luar biasa gitu. Ada lagi Henry datang untuk Natali, untuk Nela, terima kasih banyak semuanya gitu ya. Dan semua kebaikan Tuhan untuk Melong Cemerlang. Dan saya berharap, saya minta terus sama Tuhan, Tuhan ini acaramu, ini punyamu, tidak sampai di sini Tuhan berkarya untuk Melong Cemerlang hari ini dan untuk sampai selama-lamanya, sampai Tuhan memanggil kita nanti. Dan sampai Yadi terkagum-kagum melihat kebaikan Tuhan. Dia juga deg-degan, uang dari mana? Dia cerita beberapa hari yang lalu, dia ngomong, saya cerita. Dan Tuhan tuh benar dahsyat ya. Ada lagi berkat itu dibukakan Tuhan. Sampai kita bisa seperti ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yadi yang sudah luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang akan membalaskan semua jerih yang kita lakukan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah berhutang dengan apapun. Saya pegang pesan dari Ibu Bunda Yanti tempoh hari waktu Eko sakit, dan ya saya ngomong ada dukung doa gitu. Terus dia bilang kalau Tuhan yang suruh kamu untuk untuk pergi bersama dengan persekutuan itu, pool itu, Tuhan sediakan tempat yang terbaik. 8 hari tempat ini tidak akan hubungi. Kita udah survei tempat ke sini, 1 mobil ber-8 orang, tidak dapat tempat. Ada tempat, tapi tidak cocok dengan waktunya. Tapi ini tidak dicari, tapi ada orang yang ini ada. Jadi saya yakin kalau sampai Pak Toto bilang kamu itu 2 juta, 750 ribu, 3 juta loh, Li. Kacau, banyak banget itu uang. Benar ya Pak ya? Sampai ngomong begitu, saya cuma berpikir deh, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sediakan dananya. Tuhan kasih 2,8 juta untuk makan pun pasti Tuhan kasih. Yang terbaik, saya minta yang terbaik dulu untuk semua jemaat Tuhan. Yang terbaik bukan yang hanya segitu-gitu aja. Dan semua fasilitasnya sudah Tuhan penuhi. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mau bersaksi. Ya, terima kasih ya, saya bisa ikut kemana-mana karena saudara-saudara mendukung kami dan antar jemput kami, biarpun malam, biarpun siang, Biarpun hujan, terus saja dijemput. Mau ikut kul, ya apa boleh buat iya. Berarti terpaksa. Makanya kalau di rumah nggak ada orang teh, kalau nggak mana mereka kan kecil. Ma jangan pergi ma, saya di rumah sendiri punyanya. Tapi waktu itu memang nggak ada orang. Dia mah boleh ikut pergi, boleh kumpul, boleh.
Bapak. Amin, amin. Prosesi mau bersaksi. Papi bersaksi. Itu jawaban paling aman. Pak Tommy mau bersaksi. Oh, siap, udah mau. Ya, silakan, Pak. Oh, Papi dulu. Ayolah. Ya, amin. Saya hari ini bisa hadir ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara ini bisa terlaksana juga. Dan ini juga nggak nyangka gitu bisa full di sini gitu ya. Biasanya kita di yang maaf di sana. Ya, Villa Ungu. Villa Ungu. Kita bisa pindah di sini. Wah, luar biasa. Cuman sebetulnya bukan itu, tapi kalau kita ada sebagaimana ada sekarang, saya juga beri kesehatan bisa ikut, ya saya bersyukur aja. Selama setahun ini ya banyak perkumpulan, tapi kalau kita bisa rayakan sama-sama, wah ini musisat Tuhan buat saya dan buat kita semua. Itu aja Pak Haji, saya juga mau bilang saya bersyukur aja. Amin. tapi jadi bersaksinya Papi. Papi sesi dulu. Papi Prosesi. Dia mengemar. Ya, udah diwakili. Iya kan? Ini ada satu lagi. Iya, Coach Cacan mau bersaksi. Dengar gimana ya? Iya, enggak. kurang harus kencang ngomong. Yang Oh, mewakili Mario sama Seko mungkin mewakili. Boleh silakan. Bisa ya diwakili. Cerita orang yang wakili ya. Mimpi. Ada bersaksi. Amin. Amin. Ya, Sudah. anak-anak muda. Nah, jadi Boleh silakan. sedikit-sedikit aja. Papi. Sepatah-sepatah. Nanti jangan berpatah-patah. Ini Pak, lihat bawah sini. Saya kira mau ngomong sudah. Diwakili sama Diwakili. Iting cantik. Iting-iting penting. Dah. Shalom semuanya. Shalom. Jadi sedikit kesaksian tentang semalam sebelum kesini di hari Kamis itu kami kan hari Jumat kami harus ngirim. Jadi hari Kamis itu kami sudah packing, bukan packing. Jadi kejar waktu supaya kami bisa datang ke sini dan tiket kami tidak tadi. Itu kami ditugaskan untuk membawa buah. Itu jam 10 malam kami ke Caringin ngambil buah. Itu sebenarnya mungkin gimana ya? Mungkin di situ kan aku sendiri aku udah bilang ke Kak Fani, bilang udahlah nggak apa-apa nanti siang aja, mungkin kita juga capek. Tapi Kak Fani bilang jangan, nanti kalau Jumatnya nggak bakal kejar gitu. Pas Jumatnya betul-betul memang tidak kejar karena kami selesai kerja itu jam setengah 12 malam untuk mengejar semua target. Terima kasih juga kepada Dek Fred, dia datang ke tempat kami, jadi dia bantu. Ya, dia bontot, si bontot. Aku punya sebutan bontot. Ya, Kerja tim. dia datang, jadi kami bagi tugas sebelum mereka selesai kerja, aku udah ngerjain yang buat full. Jadi di situ Kak Nela sebenarnya udah merepet. Di situ aku mau jujur-jujuran dalam hati. Kak Nela udah merepet sama kami berdua sebab kami bilang kami kan nerima semua yang dikasih, dia udah merepet. Kita ini nanti kerjain jam segini itu terkejar nggak gitu. Terus datang Kak Fani, udah aku atur gitu sama Kak Fani. Terus memang diatur sama Kak Fani, aku yang beresinnya buat makanan yang kami bilang kemarin yang kami janjiin, aku bikin. Jadi setelah mereka kerja dia bantu. Itu selesai sekitaran jam 12 malam. Aku nunggu sampai jam 12:30. Dia nunggu matangnya itu. Walaupun dia merepet dia tetap bantu. Jadi Kak Fani bilang gini, udah ini nggak usah diberesin.
pagi aku yang bangunin, ternyata dia yang lama bangun. Aku bangun, kenapa ngapain ke bawah? Kak, udah jam 5 gitu. Ke bawah aku, dia nyusul, kami masak nasi, terus aku ngantuk gitu. Sebab kan jam 12 baru tidur, jam 5 udah bangun, aku suruh Kak Fani tidur lagi. Udah aku tidur lagi, setengah 6 aku turun lagi buat prepare nasi semuanya. Jam 6 mereka bangun, bantu aku. Jadi kayak gimana ya di sini? Ya, tapi dari itu karena ya itu dia udah merepeknya udah kami mau udah pusing, dia merepek terus. Tanya si Fred, dia merepek. Ada videonya dia merepek. Nanti video ya, Jadi itu berkat kemurahan Tuhan, diberi teman-teman yang bisa diajak kerjasama lah. Kalau misalnya bukan karena kerjasama mungkin itu semuanya nggak bakal selesai. Jadi kami pas aku goreng ikan, dia yang beres rumah, pas dia yang goreng, aku yang mandi. Kami kerjasama lah sampai omnya datang. Dia pikir kami belum siap. Soalnya kalau masih dia bilang belum mandi belum apa, dia merepek lagi sama si Oce. Tapi Bibi nggak merepek loh tadi ya. Ya, karena Bibi datangnya kan jam 6, kami udah selesai. Jam 6 kami sudah selesai. Puji Tuhan, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena ya tadi dikasih teman-teman yang mau diajak kerjasama, walaupun sedikit merepek-repek, ya itu demi kebaikan juga. Terima kasih. Puji Tuhan, saja semuanya memberkati kita semua ya. Ya, kita percaya semua Tuhan yang berencana, Tuhan juga yang menyediakan semuanya. Meskipun Tuhan tidak menolong kita, meskipun masalah di dalam hidup kita selalu ada, tapi ya kita percayalah Tuhan akan menyediakan dan menempatkan waktu yang terbaik, waktu tidak pada waktunya. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita katakan Yesus setia kepada kita.
Tidak ada alasan kami tidak bersyukur Tuhan untuk malam ini Bapa. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Semua rancangan-Mu baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Urapi kami beri hikmat-Mu Tuhan tanpa terkecuali, supaya kami dapat sampaikan firman-Mu, supaya kami tangkap pesan firman-Mu malam ini Bapa. Berkaryalah atas kami semua, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami, saat ini kami katakan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami hancurkan setiap roh malas, roh ngantuk, roh tidak peduli, tidak berkuasa atas setiap kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum mulai saya rindu juga. Masih ada ingat gak tadi saya bilang satu kata malam ini saya apa? Kagum. Untung saya belum keluarin voucher ya, ada 50.000. Nah, pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua ini voucher 50.000, voucher Jogja. Beneran nggak bohong. Kira-kira ini mah tebak-tebakan. Kata-kata kedua yang akan saya sampaikan apa kira-kira? Tadi kan kagum. Sekarang dari hati saya apa kira-kira? Ada yang asal tebak-tebakan ya? Luar biasa. Terima kasih. Udah? Batal? Ya. Saya cuma mau ngomong maaf pada kalian semua, ya terutama pada Eko Uli sebagai gembalaku. Saya minta maaf kalau pelayanan saya di Pulau Cemerlang belum maksimal, belum sesuai harapan kalian. Tapi apapun itu saya sudah coba lakukan yang terbaik. Nah, untuk dapat voucher ini sebelum kita mulai lagi, ada yang bisa tahu nggak siapa gembalaku Pulau Cemerlang? Angkat tangan dulu. Jangan saya tuh ya. Boleh. Ya Pak Yesus. Salah. Gembalaku ya Eko. Salah, udah satu udah ya. Ada lagi ya? Topik kawan. Hah? Tuhan Yesus. Salah. Eko.
Saya kasih kesempatan 2 orang lagi. Siapa gembala Kul Melong Cemerlang? Pak Eko. Hah? Salah. Ini Natal. Ya, silakan. Dia mau pasang apa ya? Pak Tonto. Salah. Salah. Oke, Pak Tommy. Ini. Salah. Ini. Siap, sebut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh. Udah? Nyerah? Sok. Kita semua. Salah. Jadi voucher ini gagal lagi. Apa pertanyaannya? Gembala Kul Melong Cemerlang. Kemermelan. Udah ya, salah semua. Saya kasih tahu Gembala Kul Melong Cemerlang adalah Eko dan Uli. Iya, karena Gembala Kul itu dari kabit, penilik, ketua, wakil, sekretaris itu disebut Gembala Kul. Kami tahu tapi kami nggak berani namanya. Ya, orang Batak begitu Pak, orang Batak tabu untuk menyebut nama. Kasih aja apa? Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ya. Kitab Perjanjian Baru ada berapa kitab? Angkat tangan dulu, jangan jawab. Berapa? Itu saya duluan di sana. Saya 33. Salah. 39. Salah. Ya, 27. 27. Ini jawaban yang benar. Ya. 27 kitab Perjanjian Baru. Totalnya berapa? 6. Berarti perjanjian lamanya 39. Pak Tommy berhasil. Ya. Jadi perjanjian baru itu perjanjian lama itu 39, perjanjian baru 27, total itu 66 ya. Iya. Jadi kalau dibilang Gembala Kul Melong Cemerlang, masa Pak Rudi? Nggak apa-apa, namanya manusia ya. Oke. Luar biasa ya malam ini. Saya cuma bisa melihat kerja keras kalian ya. Bersyukur punya Gembala Kul seperti Eko dan Uli. Ya, bersyukur. Karena gembala-gembala lain kan saya tahu. Saya nggak bilang tempat lain ya, maksudnya 6 Kul yang dipercayakan ke saya itu tahu. Masing-masing gembala itu saya tahu. Mungkin saya lihat luarnya aja, tapi minimal saya sudah berhubungan sama mereka. Jadi bersyukur kalian punya Gembala Kul seperti Eko dan Uli yang betul-betul punya hati. Jadi nggak munafik, nggak pura-pura. Mungkin di grup Gembala Kul dari 73 orang, mereka kurang tampil di situ. Tapi saya nggak butuh itu. Yang saya butuh adalah hati mereka. Tuhan nggak melihat kemana-mana. Saya juga sama Eko, sama Oli mungkin sama punya perspektif sama. Kita melayani nggak butuh dipuji. Kalaupun orang nggak membutuhkan pelayanan saya, ya udah tinggal buang aja kok, gampang. Karena kita nggak ngejar itu gitu loh. Kita nggak ngejar mau jadi ketua, mau jadi wakil, sekretaris, enggak. Sekalipun saya 6 Kul dipercayakan ke saya, kenapa saya nggak mau bilang 6 Kul di bawah saya? Karena saya nggak merasa lebih tinggi dari mereka. Dan di sini pengetahuan Alkitab pun bagi saya nggak lebih hebat dari kalian. Gitu ya. Malam ini puji Tuhan. Shalom, Apri. Shalom. Yes, amin. Ya. Tema kita adalah Yesus datang karena Dia peduli, ya. Karena Dia sayang sama kita. Yesus kita tuh ajaib nggak? Ajaib. Dia itu ajaib. Datangnya pun ajaib. Kenapa datangnya ajaib? Tidak melalui persetubuhan, ya, dari Roh Kudus, ajaib. Jadi kalau datangnya pun ajaib, apalagi persetubuhannya, gitu ya. Dia siapapun kita, dia sayang. Jadi saking dia disebut Raja Damai, Raja Sayang, dia nggak beda-bedain.
Jadi nggak usah bangga kita jadi orang Kristen, ya, nggak usah bangga. Wow, Yesus sayang sama saya. Enggak, dia sayang sama semua. Dia nggak mungkin kasih matahari buat kita aja, buat semua saudara kita yang di luar Kristen pun dia sayang. Kalau begitu apa poinnya? Kalau dia sayang, masakah kita harus nggak sayang? Gitu. Sayang sama siapa? Buktinya, pedulinya. Orang tua, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang, oh sayang Yesus sampai bahasa roh 2 jam. Enggak. Kalian berdoa 2 jam, 3 jam di dalam kamar nggak menambah sayang Yesus sama kalian. Karena dia sudah sayang, titik gitu. Jadi contoh dia peduli sama kita manusia yang udah bergelimang dosa kita ini. Ya, kita ini di dalam lumpur dosa. Tadi saya cerita di mobil juga sama Jose sama Apri. Kalau Tuhan punya timbangan dosa, demi Tuhan saya merasa timbangan dosa batu, timbangan dosa Tuhan itu udah nggak ada buat saya. Saking kotornya saya. Saya pikir Tuhan, saya begini kotor, layak nggak di hadapan-Mu? Mungkin Tuhan menghina, tapi ternyata salah. Saya pelajari, memang isinya Yesus datang tuh untuk orang-orang bejat seperti saya, untuk orang-orang rusak, untuk orang-orang salah, untuk orang-orang sakit. Jadi harus tahu perspektifnya. Yesus datang itu bukan untuk orang benar. Jangan kita ada kesaksian satu gereja orang datang pakai anting, pakai tato, udah langsung serem aja orang lihatnya. Justru yang Tuhan butuhkan, kalau kita melayani dia sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi kita harus belajar lebih dalam lagi. Orang-orang yang membuat kita benci, yang membuat kita sakit, yang menggesek-gesek kita, itu yang Tuhan kirim untuk bentuk kita. Jadi jangan kalian pikir komunitas ini kumpulan orang-orang baik nih, kumpulan orang-orang yang rohani semua. Enggak. Justru kita ini punya keanehan, keunikan masing-masing. Kadang-kadang kita ngomongin dia nggak terima, apalagi gembala pun. Mereka harus memikirkan sekian banyak orang. Kalian mau ini, belum setelah ibadah mereka mesti laporan keuangan, ini transfer, laporan ke saya, pasti udah transfer, dia lapor lagi ke pusat. Harus lapor. Minggu depan dia harus pikir di mana, di Muntilan ataukah di Poker Tengah. Sementara ini cuma ada 2 tempat itu. Jadi saya sangat-sangat menghargai kalau bolak-balik saya baca minggu ini di Poker 4, minggu besok lagi Poker 4. Pas saya baca Muntilan, senang saya, wah sekali diganti itu Tuhan. Karena gak gampang, kalian jangan pikir gampang gue di tempat mereka. Mereka udah keluar uang, iya. Udah keluar repot, iya. Setelah itu dia hitung lagi persembahan, masuk uang kas berapa, masuk itu berapa. Dan saya cuma mau tanya, ini persiapan kita sampai saat ini udah genap belum sih? Tertutup semua? Sudah, Pak. Iya. Sudah. Udah. Kita sampai sini. Iya, saya pikir begini tadi, saya pikir Pak, kalau masih kurang saya mau tutupin gitu. Saya ngomong mau tutupin itu setelah saya lihat udah punah gitu. Anjuk utang. Lempar saja Pipo. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah Jangan ragu, Pak. Ya, udah Pak aja. Jangan sedikit. Ya, untuk bantu-bantu kan boleh. Sudah, Pak. Saya mau tanya anak muda ini yang jujur ya. Saya harus kasih merah apa yang biru? Merah. Kalian jujur. Ayo. Kalau kalian jujur, kalian sebut merah, buat saya kan ya? Buat Bibi. Hah? Buat Bibi. Oh gitu? Iya. Oke, merah saya sumbang nggak apa-apa. Eh. Yang birunya masuk lagi nggak? Nah, di situ. Hah? Enggak. Ya. Kalau boleh ditambahin semua. Ya. 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 Sudah, Pak. Sudah cukup, Pak. Biru lagi nggak? Ya. Tidak usah Satu cukup. lagi. Oke, itulah. Ini, maaf, bukan membangun
Ya, kalian sudah luar biasa loh. Semua termasuk Rio, kalau nggak salah beras sih. Saya juga sama istri saya. Ini juga Pak, ini Nabung. 250.000. Nah, saya bilang Ya, istri saya, iya. saya bilang gila loh. Si Uli sama Eko tuh rada gelok sih. Masa dia mau jalan sampai 6 juta lebih? Terus apa mereka bilang? Mereka tuh bisa hitung, kan Batak pintar hitung kata istri saya. Kebetulan saya los otaknya, Pak. Saya tidak bisa hitung. Maaf ya, saya bukan bawa suku. Kan orang Batak tuh terkenal. Iya. Karena itulah pintar ya. Pintar kan persentase pintar ya. Tapi saya tidak. Jadi dia bilang kan, maaf nih, sekali saya sampaikan jujur. Kayaknya mau Uli Batak tolol ya, kata gitu. Iya benar, Pak. Tapi nggak apa-apa kita tolol di mata manusia, tapi nggak tolol di mata Tuhan. Amin. Amin. Yes, terus. Jadi Uang saya sih. Jadi ini terima Pak. iya dong. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pertama, nggak usah buka Alkitab terlalu lama. Ini konsentrasi sini. Ya. Jadi nggak serius nih. Jadi stres saya sini. Bagi lagi aja. Matius 9, gak usah buka. Matius 9 ayat 13, saya bacakan saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Jelas firman Tuhan katakan. Dia datang, dia lahir, yang kita sebut Natal, kelahiran dia, bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kita ini, ya, jadi punya perspektif benar. Kita pun, ya, implementasi dari Yesus kita ada di sini untuk orang yang tidak benar, samping-samping kita, tetangga kita yang tidak benar, ya. Tapi hati-hati, ada hati-hati, jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu, ingin menjadi berkat, tapi kita nggak kuat. Kalau di situ pintar ngomong, kita diulik-ulik, akhirnya kita ragu sendiri. Wah, apa benar ya begitu? Enggak. Jadi hati-hati, jangan menggunakan kesombongan, kepintaran kita. Apapun, ini terutama anak muda, kita harus minta hikmat, itu yang paling benar. Karena hikmat nggak pernah salah. Hikmat punya kuasa, amin. Amin. Saya banyak uang, Pak. Intinya Yesus datang karena dia peduli dan ingin kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak menilai dulu, tetapi terima kita apa adanya. Jadi kalau kita mau dekat sama orang, mau jadi berkat, jangan nilai dulu. Stop nilai dulu. Dia pakai celana preman bolong-bolong, dia pakai anting-anting 5. Jangan lihat dulu. Satu poin, kita mau jadi berkat. Baru Tuhan, oh kamu hatinya benar. Baru kita jadi berkat. Jangan menilai. Dan Tuhan juga terima kita apa adanya. Saya lumpur dosanya udah timbangan Tuhan sudah begitu berat pun dia masih terima. Teman-teman saya kaget tiap telepon, apa? Ini saya jujur, toh bini lu masih yang dulu, gitu. Iya, bini lu masih yang dulu, masih gelo lu, yang bener. Pikirannya saya dulu pacaran orang, dikira istri saya berapa? 1. Puji Tuhan. Nah ini juga untuk yang suami istri nih, terutama Rio, siapa lagi? Eko sama Uli, senior, saya yang pengen ngomong. Jadi satu ya, kita tuh berpasangan, terutama Uli, Eko sama Rio dan Seven ya. Bukan saya ngajarin, bukan, kalian pasti udah lebih pintar. Kalau kita melihat kekurangan pasangan, sampai kapanpun kalian nggak akan bisa bersatu. Lihat kelebihannya. Saya sama istri saya kalau dikasih kertas putih, suruh tulis kejelekan dia, saya bisa tulis 1 lembar penuh. Tapi jangan bangga saya. Kalau istri saya ditanya, kejelekan Pak Toto apa? 1 lembar dia juga bisa tulis. Jadi jangan bangga, ya. Kalau suami istri, lihat kelebihannya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini berguna juga buat kalian yang nanti kalau udah punya pasangan ya, jangan bucin ya. Enggak, oh bodoh lah orang bucin lah. Bucin sama Tuhan Yesus boleh, bucin sama orang jangan mau. Kedua, ya tadi pertama, kedua Lukas 19 ayat 10 saya bacakan. Sebab anak manusia, siapa anak manusia?
Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena artinya apa? Yesus datang karena dia peduli dengan orang yang hilang, tersesat dan butuh penyelamatan. Contohnya nanti dibaca di Lukas 19 ayat 1-10. Itu Yesus ke kota Yeriko. Di situ ada Zakheus. Kalau orang semua pada tahu ya, Zakheus pemungut cukai yang kaya raya. Cacan tahu, hebat. Tapi kenapa Yesus mau tinggal di rumahnya? Intinya karena Yesus peduli sama orang yang terhilang. Jadi contoh di sini banyak. Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa, yang terhilang. Bukan dia mengasihi orang yang benar, orang yang tak. Dia kasih, udah kasih memang begitu ya. Kemudian sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah Zakheus mengingatkan kita semua. Ayo kita punya tugas seperti teladan kita Yesus. Namanya untuk kita juga mencari yang berdosa dan mencari yang terhilang. Apa contoh yang terhilang? Mungkin ada orang yang dulu pernah cool, dia merasa tidak diperhatikan, dilupakan. Bukan tugas Eko dan Uli aja. Bisa juga dari kalian jemaatku yang ingat kasih saran. Pak Eko, kayaknya si itu udah nggak datang lagi ya. Saya malam ini maaf ya, saya berhikmat begini. Sangat mengesalkan saya pribadi, agak putus asa. Saya tiba-tiba malam ini saya ingat Ibu Mary. Itu tugas kita. Kalau mengesalkan, saya juga mengesalkan. Saya jujur, saya udah membosankan juga. Tapi malam ini saya ditegur. Kita ingat Bu Mary, apapun dia. Besok-besok lewat sono, saya mampir. Besok-besok lewat sono, Eko Uli kalau nggak keberatan boleh tegur dia lagi. Memang itu tugas kita. Yang pahit-pahit kita telan. Jangan cuma mau yang manis-manis. Dan malam ini yang manis-manis dari anak-anak muda semua, termasuk Indra yang datang, Rio sama Seven yang manis-manis. Saya nggak cuma lihat yang itu, tapi seberapa komitmennya kalian konsisten di dalam Kulmelong Cemerlang. Amin. Bukan cuma gas-gas doang, gas-gas aja mah cuma betot-betot, di belakangnya mah nggak bisa jalan motornya. Kalau betot-betot terus sampai salah jalan, satu ke kiri saya ke kanan soal sendirian. Motor deh. Coba. Ini yang pengalaman tadi. Tapi tadi kami mendapat hormon apa? Dopamin yang banyak. Kenapa? Kita ketawa terus. Mau tahu nggak contohnya? Jangan contoh. Mobil dia kayak gitu. Coba. Kita contoh yuk, dopamin kita keluar yuk. Ketawa. Kok nggak ketawa sih? Ya nggak tahu. Ya, itu dopamin kita keluar semua tadi ya di mobil. Amin. Ya. Jangan sebut kita orang percaya. Reputasi orang percaya itu nggak mudah loh. Kita tuh belaga-belaga aja, kita orang percaya ya. Apa sih orang percaya itu? Apa orang percaya? Cuma percaya dia? Enggak. Percaya dia dan perbuatannya. Lalu percaya aja buat apa? Ya. Jangan sebut kita orang percaya. Kita sama dengan orang-orang di luar sana. Apalagi kita lebih jahat. Kadang-kadang orang merasa dirinya benar, dirinya baik, orang di luar sana nggak baik. Status saya hari ini saya bilang begitu. Kita sering melihat orang lain nggak peduli sama kita, nggak ini. Tapi pas saya lihat di kaca cermin, hanya ada kaca cermin ini. Nanti semua satu-satu lihat ya. Ternyata kita juga sering nggak peduli loh sama orang.